Halo, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya, Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit beberapa kali, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan salam pembuka yang ia katakan adalah, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini, bagi siapapun yang menyaksikan channel YouTube saya pun ingin mengatakan damai sejahtera buat kita semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saya akan memberikan pendapat mengenai konten-konten yang diberikan oleh sang debaters. Nanti videonya akan saya putar. Apa itu konten-kontennya dari sang debaters? Kita saksikan bersama-sama. Kalau saya sudah menjelaskan, Alkitab yang menjelaskan, bukan saya. Saya hanya membukakan ya bahwa Matius 19 ayat 28, Yesus menjanjikan tahta bagi 12 murid dan diperkuat di dalam perjamuan malam, yakni di Lukas 22 ayat 29, Yesus mengatakan, aku menetapkan hak-hakmu. Artinya sudah mengeluarkan surat keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Apa itu surat keputusannya? Mengangkat 12 murid menjadi hakim di atas tahta. Oke? Dan kalau orang masih mendebat bahwa Yudas tidak ke neraka, tidak diampuni gara bunuh diri, sudah saya jelaskan, ya kan? Ayatnya, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke. Nah, sekarang saya tinggal mematahkan sedikit lagi sebenarnya ya. Inilah pukulan terakhir. Saya bukakan kepada kalian rahasia kitab suci yang terkubur selama ini yang jarang dibaca orang. Oke? Yang pertama, saya bukakan, kalian akan tercengang ini, dan saya jujur ya, kemarin ada yang men-Skype saya, dia memberi ayat ini. Jadi inilah gunanya, saya bukan manusia serba tahu, tidak. Ada juga yang memberitahu. Bagaimana kalau ini bang, bagaimana kalau ini? Oke, saya baca dulu, saya pelajari ya. Ini kalian lihat dulu ya. 1 Korintus 5 ayat 5. Oh jangan, sebelum itu ini dulu. 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu siapa? Simon. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Perhatikan, di situ Yesus tetap menggunakan kata 12 murid. Ingat ya, bukan dikatakan 11 murid. Ketika Yesus menampakkan diri, kalian paham kan? Peristiwa Yesus menampakkan diri bagaimana? Itu pertama sekali kepada si Simon, ketika mereka pergi ke kota, baru ketemu dengan katakanlah Yesus, mereka kan waktu itu tidak kenal, ya. Maka di situ dikatakan setelah mereka pulang, mereka bercerita kepada saudara-saudaranya, ya, yang 12 orang itu. Maka Paulus membukakan rahasia itu. Lah di sini ada Kefas, artinya bisa jadi Kefas berbicara kepada Paulus rahasia itu, ya kan? Nah, sekarang andai kata kalian bertanya, loh, bukankah waktu itu Yudas sudah mati? Ya, betul mati. Tetapi Yesus bisa melihat roh. Iblis aja bisa dilihat Yesus. Ya kan? Artinya ketika Yesus hadir, 12 murid itu hadir. Ini tidak bisa kalian hapus ayat ini. Dan saya juga sudah lihat ke dalam bahasa asli. Memang dikatakan ke-12 muridnya. Murid siapa? Murid Yesus. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini? Sekarang saya bukakan. 1 Korintus 5 ayat 5. Itu ada titik-titiknya, nanti kalian baca. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi ternyata ini rahasia lagi nih. Jadi dalam 5 menit ini saya akan membukakan banyak rahasia ya. Nah, perhatikan ayat 5 dan 5 itu ya, perhatikan ya, 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Perhatikannya, orang itu. Paulus ini menceritakan seorang yang menikahi istri bapaknya ya. Dari ayat 1 kan. Jadi harus diserahkan tubuhnya kepada iblis. Sehingga binasalah tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, Yudas bagaimana? Dia kan sudah diserahkan kepada iblis tubuhnya. Maka dia binasa. Tetapi dia diselamatkan pada hari Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 5 mengatakan, Yesus bertemu dengan 12 muridnya, bukan 11.
Nah, dari video yang tadi kita lihat bahwa sang debaters mengatakan bahwa Yudas kesimpulannya adalah masuk surga. Saya sangat tergelitik ya ketika mendengar pembahasan dari sang debaters ini. Seringkali sang debaters ini menantang para pendeta-pendeta untuk beradu argumen dengan dia. Namun kalau menurut saya tidak usahlah para pendeta-pendeta menanggapi argumen-argumentasi yang ia sampaikan. Cukup saya saja. Saya bukan pendeta. Saya hanya saksi Kristus. Dan saya tidak membawa nama gereja untuk memposting postingan di channel YouTube saya ini. Murni ini berdasarkan inisiatif pribadi saya dan saya bertanggung jawab atas setiap apa yang saya sampaikan. Baik, kita mulai pembahasan mengenai tentang Yudas. Yudas yang perlu dicatat pertama-tama adalah kita harus tahu terlebih dahulu perilaku keseharian Yudas, ya. Nah, kalau sang debaters mengatakan saya menjawab dari Alkitab, begitu katanya. Saya pun akan membuka dari Alkitab supaya orang-orang yang menyimak sang debaters tidak menjadi bodoh, tidak ikut tersesat dengan pola pikirnya. Perilaku Yudas pertama adalah dia seorang pencuri, ya, seorang pencuri. Apakah seorang pencuri itu masuk surga atau bukan? Kita buka di Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat yang keempat sampai yang keenam. Tolong sang debaters disimak ini ya. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Nah, apa kata Yohanes di sini? Ini prolog dari Yohanes ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, kita tahu Yohanes ini adalah salah satu murid Yesus. Yang menulis kitab Yohanes ini adalah murid Yesus. Tentu dia mengerti keseharian dari Yudas Iskariot. Ya, pahami ya sang debaters. Tentunya dia mengerti apa yang dikerjakan oleh Yudas Iskariot dalam kesehariannya bersama-sama dengan Yesus. Ya. Jadi ingat, seorang pencuri. Nah, saya rasa sang debaters tahu 10 hukum Taurat. Ya. Kalau melanggar satu saja, bagaimana? Masuk surga? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, Yudas Iskariot itu seorang pengkhianat. Halo sang debaters. Halo. Paham tidak sang pengkhianat? Sang pengkhianat itu dijuluki kepada Yudas. Begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bagaimana keseharian Yudas. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengkhianati Yesus. Coba kita lihat di Yohanes 13. Yohanes pasal 13 ya, ayat 1, 2 dan 3. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Halo, simak.
Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ya, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Halo sang debaters. Kira-kira pengkhianat itu masuk surga atau masuk neraka? Nah, perlu disimak. Ya, garis bawahi besar-besar. Pengkhianat itu masuk surga atau masuk neraka? Ya. Keseharian dia seorang pencuri. Kemudian dia seorang pengkhianat. Jadi kalau Anda sampaikan bahwa Yudas masuk ke surga, saya tidak tahu itu bagaimana cara berpikir Anda. Nah, catat baik-baik. Ya. Selanjutnya, Yudas, selain dia tadi perilakunya, kesehariannya mencuri, terus pengkhianat, kemudian matinya tidak wajar. Kematian tidak wajar. Coba kita buka di Matius pasal 27. Matius pasal 27 ini biar sang debaters ini cara berpikirnya mulai dibukakan Tuhan ya. Supaya jangan asal-asal memberikan statement, argumentasi sampai menantang-nantang pendeta lah. Saya rasa tidak masuk akal ya. Ini menunjukkan kebodohannya sendiri ini. Kita baca di Matius 27. Nah, sang debaters tolong disimak ini ya. Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10. Ya, tolong sang debaters simak ini supaya jangan Anda memberikan argumentasi yang konyol ya. Berikutnya, Yesus diserahkan kepada Pilatus. Kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, ya catat ya, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Nah, bayangkan ya, imam-imam kepala aja tidak menganggap uang itu, bahkan mengatakan sendiri ya, ini adalah uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Yudas sendiri mengakui loh dia berdosa. Nah, ini yang menuliskan ini Matius. Matius itu murid Yesus. Dia menyaksikan sendiri bagaimana keseharian Yudas Iskariot. Jadi dia bisa mengatakan ini ya. Coba
Perhatikan baik-baik. Ini jawaban dari Yudas. Ayat 3, 4, dan 5. Tolong simak baik-baik ya, sang debaters. Jangan memberikan argumentasi yang menyesatkan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Halo, sang debaters. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sang debaters, apakah menggantung diri itu masuk surga? Halo? Ini tolong pikirannya sang debaters ini, logikanya tolong dibenahi ya. Tolong pikirannya itu dibenahi dulu lah. Ketika Anda menyimpulkan Yudas masuk surga, maka secara tidak langsung Anda sendiri membantah pernyataan dari Alkitab. Ya, Anda hanya menyebutkan segelintir ayat, tapi Alkitab mencatat banyak sekali bahwa memang Yudas seorang pengkhianat. Nah, dari sini saya tidak perlu panjang lebar ya, sang debaters. Pencuri, pengkhianat, dan kematian yang tak wajar yang menggantung diri. Ya, kematian yang tak wajar menggantung diri. Kira-kira bisa disebut, dikategorikan kemana arahnya? Ya, Anda bisa menyimpulkan sendiri. Dari ayat yang saya sampaikan tadi, seharusnya sang debaters bisa mengambil kesimpulan. Apakah pendapat-pendapat dia yang mengatakan bahwa Yudas masuk surga itu masuk akal atau tidak? Nah, jadi itu saja ya sang debaters. Pencuri, pengkhianat, mati, bunuh diri, gantung diri, kira-kira kemana larinya? Sudah banyak sekali itu poinnya. Nah, jadi sanggahan saya kepada sang debaters, ya tolong argumentasinya. Kalau ingin menyampaikan isi dari Alkitab, ya tolonglah jangan sembarang memberikan argumentasi atau asumsi-asumsi. Dari semua ayat-ayat yang saya tampilkan tadi, sang debaters dapat menyimak dan melihat bahwa Anda sendiri dapat menyimpulkan kemana Yudas, ya, kemana Yudas. Jadi jangan berargumentasi mengatakan ini ayat Alkitab, tapi Anda sendiri menjabarkannya sesuai dengan kehendak dan pikiran Anda. Ya, tadi sudah saya sampaikan banyak ya mengenai bahwa dia pencuri, dia pengkhianat, kemudian dia mati gantung diri. Nah, apakah ini yang dikatakan masuk surga? Ya, baik, itu saja dari saya. Jikalau teman-teman, rekan-rekan yang lain ingin memberikan sanggahan, komentar, silahkan komen yang positif di channel saya ini. Dan kalau Anda terberkati, silahkan like, komen, dan subscribe. Sedikit pembahasan dari saya mengenai Yudas masuk surga atau tidak, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.